Selamat Cermin, selamat tahun baru 2026. Di tahun baru ini, kami tampil perdana untuk konten cerita kriminal Cermin. Dan pada edisi perdana ini, kami memiliki premis cerita, yakni seorang bocah perempuan berusia 12 tahun yang baru duduk di bangku kelas 6 SD bernama Lily, ingin sekali mengajak ibunya hadir acara perlombaan menggambar dalam memperingati Hari Ibu tanggal 22 Desember. Lili ingin sekali menggambar wajah ibunya di ajang perlombaan menggambar itu. Namun pertanyaannya, akankah niat dan rencana Lili tersebut terwujud? Mari kita simak ceritanya bersama saya, Mahalawan. Sahabat Cermin, tokoh utama kita bernama Lili, bocah berusia 12 tahun yang baru duduk di bangku kelas 6 SD. Hari itu hatinya melonjak girang setelah resmi ditunjuk mewakili sekolahnya di ajang perlombaan menggambar siswa dan siswi SD sekecamatan dalam rangka peringatan Hari Ibu tanggal 22 Desember. Ibu Guru Risma yang memberikan kabar baik itu. Kata Guru Risma, pihak sekolah sepakat untuk menunjuk Lili lantaran bakat menggambarnya di atas kemampuan para siswa dan siswi lainnya. Lalu Guru Risma menambahkan, dalam perlombaan nanti tiap peserta hanya memiliki waktu 60 menit untuk menggambar rupa dari ibu masing-masing. Lili pun kian semangat. Ia akan menggambar wajah ibunya langsung di lokasi perlombaan. Buat Lili, perlombaan ini akan menjadi pengalaman baru. Senyum Lili pun mengembang. Kerabat Cermin, begitulah. Lili, nama yang diambil serupa nama bunga ini, memang terkenal sebagai anak pintar dan pemberani di lingkungan sekolahnya. Ia menguasai banyak mata pelajaran termasuk ilmu hitung-hitungan yang sering ditakuti oleh para murid. Buat Lili, soal hitung-menghitung itu cukup encer mengalir di kepalanya. Sedangkan untuk keterampilan menggambar, Lili banyak terpengaruh gambar-gambar animasi. Ia memang bocah yang keranjingan menonton film dan gambar animasi serta game online. Hal lainnya, Lili adalah bocah perempuan yang tak pernah takut berhadapan dengan para guru. Jarang sekali ia terlihat sebagai seorang yang pemalu, yang membungkukkan badan, namun ia tetap tercitra sebagai anak yang sopan. Langkah Lili, gestur badannya, dan pancaran wajahnya selalu meyakinkan. Pintas, Lili barangkali terlalu cepat dewasa dari umurnya. Kerabat Cermin, siang itu dalam perjalanan menuju rumah sepulang sekolah, langkah Lili begitu tenang menyusuri ruas jalan sambil menggenggam kabar gembira itu. Rasanya ia sudah tidak sabar lagi untuk mengabarkan pada ibunya. Kata batin Lili, inilah momen yang tepat memberikan hadiah pada ibunya di tahun terakhir ia duduk di bangku sekolah dasar. Lili akan mengeluarkan goresan terbaik untuk menggambar rupa ibunya di atas kertas gambar nanti, hari perlombaan. Segudang referensi gambar animasi sudah tersimpan di kepalanya. Lili tinggal memilih. Namun, kerabat Cermin, yang tak terduga belakangan, ketika ia baru saja tiba di depan pintu pagar rumahnya, terdengar lengkingan suara sang ibu dari dalam rumah. Di telinga Lili, suara ibunya yang bernama Rosma menyebut nama Sarah dengan nada yang emosional. Lili lekas mengambil kesimpulan, ibu yang memarahi kakak kandungnya. Apa salah Kak Sarah sehingga begitu marah? Tanya batin Lili menyelidik. Tak lama kemudian, Lili sudah berada di dalam kamar setelah diam-diam masuk lewat pintu belakang lalu melintasi pekarangan yang mungil.
Lili melangkah pelan, seraya melirik Sarah, sang kakak, yang posisi badannya tidur tersungkur di atas kasur, usai tersiram marah dari ibunda. Ketika itu juga samar-samar Lili mendengar isak tangis sang kakak. Kemudian Lili mendekat. Dan ketika jarak Lili hanya tinggal sejengkal dengan Sarah, tiba-tiba pintu kamar terbuka. Brak! Tampaklah wajah tegang Rosma, sang ibunda. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Jari Rosma menunjuk Lili untuk keluar kamar dan memintanya ke meja makan. Lili, ikut ibu. Singkat saja perintah Rosma. Di meja makan itu hanya Bunda Rosma dan Lili. Keduanya diam dan saling bertatapan, tapi Lili tetap menunggu ibunya mengawali pembicaraan. Hingga tak lama kemudian Rosma angkat bicara. Apa kata Rosma? Dengar ya, Li. Ibu baru saja memarahi kakakmu, Sarah. Tahu kenapa? Karena dia bolos sekolah. Kalau mau main, ya main, silakan. Tapi jangan lupa pelajaran sekolah. Kerja kalian itu hanya sekolah. Ibu ini sudah capek mengurus kalian supaya jadi anak yang benar. Kelak jadi harapan ibu. Beban ibu sudah banyak, termasuk ayahmu. Rosma menghentikan kalimatnya sehingga terkesan mengambang saat menyebut suaminya sebagai bapak dari 2 orang anak perempuan. Kemudian dia melanjutkan lagi. Oh ya, terakhir ya. Kalau kamu nakal, melanggar aturan yang sudah ibu tetapkan, akan ibu hapus aplikasi game online-mu. Tutup, Rosma. Kerabat cermin, Lili tak menunjukkan rasa gentar ketika ibunya memberi nasihat dengan wajah yang. Lili sama sekali tidak menundukkan kepala. Dia tetap memandangi ibunya tanpa ada maksud menantang tentunya. Hanya saja yang ada di dalam kepala Lili adalah rasa kecewa karena belum ada kesempatan untuk menyampaikan soal kabar baik dari sekolah. Kalau ia akan menjadi wakil sekolahnya dalam gelaran perlombaan menggambar perayaan Hari Ibu nanti. 2 hari berlalu. Wajah Ibunda Rosma masih saja terlihat tegang. Sementara Lili, ia makin gelisah. Lantaran tenggat waktu perlombaan menggambar yang dekat saja. Lili masih menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan rencananya pada saat. Karenanya, Lili harus memutar otak untuk menemukan cara bagaimana menghadapi ibu. Namun seraya ide itu belum juga muncul, Lili memandang sedih foto keluarga kecilnya yang nampak lengkap bersama sang ayah yang kini hanya sesekali pulang ke rumah dan pergi lagi. Lili tahu, tahun belakangan ini hubungan ayah dan ibunya tak lagi harmonis. Lili paham, ayah dan ibunya sudah pisah ranjang. Nah, soal retaknya hubungan rumah tangga ini pula yang seringkali membuat emosi Ibunda Rosma tegang menjalani keseharian hidup. Kerabat cermin, akhirnya dari situasi ini, bagaimanakah cara Lili untuk membuka komunikasi ibunya agar keinginan yang tercapai? Hari berikutnya, Lili masih memikirkan bagaimana cara untuk meredakan ketenggangan ibundanya.
sehingga ia dapat membicarakan rencana untuk mengajak sang ibu ke acara perlombaan menggambar nanti. Sebuah cita-cita yang sederhana namun bermakna ini kembali mengganggu pikiran dan langkah kaki bocah Lili sepulang sekolah saat ia menyusuri ruas jalan yang sama yang sudah dilaluinya selama 6 tahun terakhir ini. Nah, kerabat cermin, di tengah kebuntuan, tiba-tiba saja langkah Lili Mungil terhenti di jalan masuk perumahan. Ia menengok ke arah kumpulan tanaman. Mata Lili tertuju pada satu tanaman berbunga, yakni anyelir berwarna merah. Detik itu juga, senyum Lili melebar. Kiranya jadi terang untuk menerobos kebuntuan, cara mencuri perhatian sekaligus meredakan emosi Bunda Rosma. Lili mengambil 10 tangkai bunga anyelir yang berwarna merah itu. Gamnya erat-erat, raya hatinya bernyanyi. Sahabat cermin, Lili sudah berada di dalam kamarnya. Setelah menanggalkan baju seragam sekolah dan menggantinya dengan baju harian, ia segera duduk di bangku belajar. Di mejanya terbentang sebuah kertas gambar putih bersih. Lalu di samping kertas gambar tersedia sebatang pensil gambar yang menjadi senjata Lili menerjemahkan objek yang hendak digambarnya. Pelan namun pasti, Lili mulai bekerja menggambar 10 tangkai bunga anyelir yang ada di depannya. Beginilah Lili merancang skenario atau cara untuk meluluhkan, bahkan menghancurkan ketegangan Bunda Rosma yang masih terus terseret emosi beberapa hari terakhir ini. Karena jengkel mengetahui Sarah yang bolos sekolah. Sudah hampir 1 jam Lili menggambar di kamarnya. Goresannya sudah sempurna. Lili bergegas keluar kamar menuju ruang makan. Ia bawa 10 bunga dan kertas gambar. Lili meletakkan kertas gambar di permukaan meja makan, dan di atas kertas gambar itu terhampar 10 bunga anyelir yang berjajar di tepinya. Sementara sang ibu Rosma tertidur lelap di kamarnya. Nah, bocah Lili berharap ketika ibunya terbangun nanti akan terkejut melihat karyanya di atas meja makan. Tak hanya terkejut, tapi juga senang, sekaligus meluruhkan emosi ibunda. Tak lama kemudian terdengar suara dari pintu depan terbuka. Tampaklah sosok Sarah dengan seragam sekolah melangkah masuk. Ia tak masuk kamar tapi menuju dapur. Ternyata Sarah haus. Ia letakkan tas sandangnya di atas meja makan, persis bersebelahan dengan kertas gambar dan barisan bunga anyelir milik Lili. Setelah mendengar segelas minuman dingin, Sarah balik badan dan segera mengambil tas sandang berwarna merah hati. Nah, tanpa Sarah ketahui, saat ia mengambil tas di atas meja makan itu, kertas gambar dan 10 bunga anyelir Lili jatuh berhamburan di lantai. Barangkali Sarah letih, sehingga pandangan matanya hanya lurus ke arah kamar saja. Kerabat cermin, tak lama kemudian inilah yang terjadi. Rosma terbangun. Ia keluar kamar dan ketika itulah sepasang matanya telak-telak menyaksikan bunga anyelir serta kertas gambar berserak di lantai. Rosma melotot. Ia panggil Lili. Lili! Langkingan suara Rosma seperti melengkung ke atas, nyaris menyentuh langit-langit rumah. Lili terkejut. Ia buka pintu kamar. Lihat ibunya yang langsung menatap Lili tanpa ampun. Mulanya Lili tak tahu kenapa Rosma murka, tapi belakangan ia paham.
Sekaligus tak menyangka, bunga anyelir dan kertas gambar itu sudah berserak di lantai. Lily duduk di bangku meja makan berhadapan dengan Rosma. Saat itu juga, habislah Lily kena semprotan amarah khas Rosma. Tapi belakangan Lily membela diri. Ia menceritakan apa adanya, kalau dirinya tak seceroboh itu. Lily berusaha keras meyakinkan Rosma yang kadung yakin Lily lah yang melakukannya. Nah, saat Rosma mendesak pengakuan Lily, muncullah Sarah yang membuka pintu kamar. Sarah berjalan pelan mendekati Lily dan Bunda Rosma. Segera Sarah mengakui kalau dialah yang tanpa sengaja menjatuhkan 10 bunga anyelir dan kertas gambar Lily dari meja makan. Suara telapak tangan Rosma yang memukul permukaan meja makan terdengar keras dan menghentakkan tubuh Sarah dan Lily. Kini amarah Rosma tertuju pada Sarah. Tentu saja ledakan emosi Rosma belum padam betul, lantaran baru beberapa hari yang lalu Rosma memberikan pelajaran yang keras untuk Sarah lantaran dia bolos sekolah. Namun di tengah-tengah kemarahan Rosma pada Sarah, Lily terdiam. Ia tundukkan kepala. Ia tahu betul situasinya memang semakin rumit, sehingga otomatis rancangan skenarionya untuk meluluhkan emosi Rosma buyar. Kerabat cermin, perlombaan menggambar dalam rangka peringatan Hari Ibu tersisa 2 hari lagi. Kini Lily bagai putus asa. Sampai hari itu, mulut Lily belum juga bisa menyampaikan niat dan rencananya pada Bunda Rosma yang hati dan pikirannya masih terus dikepung oleh rasa emosi. Dan siang itu, langkah kaki Lily yang agak sedikit gontai mengiringi hatinya yang remuk saat pulang sekolah melewati jalan yang sama. Harus dengan cara apa lagi agar ia bisa berkomunikasi dengan ibu? Sekali lagi, Lily hanya ingin menyampaikan soal rencana perlombaan menggambar dalam rangka peringatan Hari Ibu nanti. Ia hendak menggambar wajah ibunya. Itu saja, tidak lebih. Langkah malas Lily menyusuri jalan di belakang rumah. Entah mengapa sejak keluar dari gerbang sekolah, pikiran Lily lebih memilih untuk masuk rumah lewat pintu belakang. Ia juga tidak sedang rindu dengan rindangnya pohon mangga milik warga asli setempat, yakni Pak Jarwo dan istrinya Surti. Dan selepas siang itu, pasangan suami istri ini sedang berada di bawah pohon mangga yang besar. Mereka sedang memetik mangga. Rupanya sedang panen. Seketika itu juga pasangan suami istri, Jarwo dan Surti, menyapa Lily. Surti yang lebih dulu menyapa. Lily, sudah lama tidak ketemu. Kok tumben lewat pintu belakang? Sapa Surti. Belakangan Jarwo juga ikut menyapa. Lily, nih ada mangga, bawalah, kata Jarwo. Lily yang sedari tadi tersenyum berjalan mendekati Jarwo dan Surti. Lily menyalami keduanya. Wah, mangganya sudah matang. Asik nih ya Pak, Bu, kata Lily penuh keriangan. Jarwo dan Surti memang sering berinteraksi dengan keluarga Rosma yang menempati proyek perumahan baru sejak 10 tahun lalu. Bukan kali ini saja Jarwo dan Surti memberi sekeranjang buah hasil panen pohon mangga.
Surti mengambil plastik kresek berwarna hitam berukuran besar yang berada di samping keranjang wadah mangga. Ia memasukkan 10 mangga yang besarnya lebih dari sekepalan tangan orang dewasa. Setelah pamit, Lili dengan ringan menjinjing tas kresek warna hitam berisi 10 mangga. Sambil berjalan ia berpikiran memotong sendiri mangga pemberian Pak Jarwo dan istrinya, Surti. Lili yakin ibunya pasti sedang tidur siang. Selanjutnya, kerabat cermin, suasana kembali sepi usai Surti berceloteh sendiri. Namun, ini dia. Beberapa saat kemudian sepasang telinga Surti dan Jarwo jelas mendengar jerit minta tolong. Surti dan Jarwo mengenali betul suara itu, yang tak lain adalah suara Lili. Tolong, 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 tolong. Ada apa dengan Lili? Jarwo dan Surti saling bertatapan, penuh tanya. Sedetik kemudian Jarwo dan Surti berlari mendekati pintu belakang rumah. Keduanya kompak secara bergantian memberikan reaksi dari jeritan minta tolong yang berasal dari suara Lili, seraya terus menggedor pintu belakang yang terbuat dari besi. Lili, Lili, kenapa kamu? Lili, ada apa? Ada apa, Lili? Ada apa? Jarwo yang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali merespon teriakan Lili. Selain pintu terbuat dari besi, tembok setinggi 2 meter praktis menutup pandangan mereka. Jarwo dan Surti semakin panik. Sementara Lili terus-menerus meminta tolong dari jeritannya. Ketika itu juga, Jarwo dan Surti tahu apa yang harus dilakukan. Mereka mendatangi ketua RT Seno lalu menceritakan kejadian yang mereka dengar, yakni jeritan minta tolong dari dalam rumah Rosma. RT Seno tak mengulur waktu lama. Ia bergegas bersama Jarwo dan Surti menuju rumah Rosma. Mereka memasuki pagar depan yang ternyata tidak terkunci. Dan belakangan, mereka juga menerobos masuk lewat pintu melintas ruang tamu menuju ruang belakang. Begitu tiba di sana, sepasang mata RT Seno, Jarwo, dan Surti terbelalak menyaksikan apa yang terjadi di hadapan mereka. Lili yang terdiam lantaran kehabisan tenaga setelah menjerit berulang kali, duduk bersimpuh di samping tubuh ibunya Rosma yang terkapar bermandikan cairan warna merah darah. Kemudian Surti dengan naluri keibuannya mencoba mendekati Lili. Namun langkahnya terhenti begitu keluar perintah dari RT Seno. Jangan, Bu Surti. Biarkan saja dulu Lili seperti itu. Baiknya kita panggil polisi. Begitu kata RT Seno. Singkat waktu, mobil patroli aparat dari Polsek dan Polres tempat sudah parkir di halaman depan dan belakang rumah Rosma. Di lokasi kejadian, aparat siap, gesit bekerja. Polisi memberikan pita pembatas warna kuning di sekitar lokasi kejadian. Lalu tim identifikasi memeriksa kondisi jasad Rosma. Hasilnya, Rosma tewas akibat 15 luka yang hinggap di seantero tubuh. Sesudahnya 2 polisi wanita mengamankan Lili. Mereka membawa Lili ke markas polisi setelah melepaskan benda tajam yang sebelumnya erat digenggam Lili. Aparat sadar betul mereka sedang menghadapi pekerjaan yang agak rumit dalam kasus ini. Ya, rumit. Mereka berhadapan dengan bocah Lili yang masih di bawah umur. Namun, bagaimanapun juga hanya Lili yang berada di lokasi kejadian. Kerabat cermin. Di
ruang pemeriksaan di kantor polisi, Lili lebih banyak diam. Seiring tangisnya juga sudah mereda. Para polisi wanita menjaga dan melayani Lili dengan baik. Rasa-rasanya memang belum tepat benar waktunya untuk mengorek keterangan lebih jauh soal peristiwa kematian Rosma pada Lili. Tiba-tiba ada suara yang terdengar tetap lembut menyapa Lili, meski hatinya lirih. Itulah Ibu Guru Risma yang dipersilakan masuk ke ruangan untuk menemani Lili. Guru Risma memeluk Lili sambil air matanya menitik jatuh. Ini peristiwa yang mengharukan juga mengiriskan. Peristiwa kematian Rosma yang beriringan dengan kemunculan Lili yang menjadi pusat perhatian akhirnya jadi santapan obrolan para warga kota. Sontak mereka sangsi kalau bocah Lili yang melakukan perbuatan sekeji itu. Mereka malah mempertanyakan, di mana suami Rosma saat kejadian? Di mana? Di mana? Firdaus, ayah dari Sarah dan Lili, memang tak tampak saat kejadian. Namun setelah ia mendengar kabar buruk soal istrinya, Rosma, Firdaus segera meluncur ke lokasi kejadian, lalu menjerit histeris menyaksikan kejadian yang benar-benar tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sesudahnya, ia mengantar jasad Rosma dimakamkan. Sarah pun serupa. Ia datang setelah jam sekolah selesai. Jelas, posisi Sarah memang jauh dari peristiwa dan lokasi kejadian. Kerabat cermin, polisi belum menetapkan Lili menjadi pelaku dari peristiwa ini. Sekali lagi, aparat sangat berhati-hati untuk mengupas setiap lapisan keterangan dan informasi yang didapat. Siapakah sesungguhnya pelaku yang menghabisi Rosma? Benarkah bocah Lili seorang? Lalu apa motifnya? Nah, polisi akan melewati hari-hari penyelidikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kerabat cermin, waktu terus bergerak. Tanggal 22 Desember tiba. 2 hari sudah Lili menginap di kantor polisi. Tapi di hari yang benar-benar ditunggu Lili untuk acara perlombaan menggambar itu, akhirnya pihak panitia menyetujui untuk tetap menyertakan Lili. Caranya, Lili tetap menggambar di ruangan kantor polisi, namun disorot oleh kamera dari telepon seluler. Jadi semacam siaran langsung. Bu Guru Risma yang memperjuangkan agar Lili tetap ikut lantaran Lili punya keinginan yang kuat untuk itu. Maka di meja penyidik, Lili menggores karyanya dengan pensil gambar. Jari-jari lincah Lili menerjemahkan ide dari kerja otak dan hatinya. Maka tak sampai 60 menit, Lili menuntaskan kreativitasnya. Goresan Lili diperlihatkan pada Guru Risma serta para polisi yang hadir di ruangan. Di kertas gambar itu, Lili menggambar wajah Rosma yang cantik. Lalu di samping wajah Rosma, ada 10 tangkai bunga nyelir. Kerabat cermin, waktu terus berjalan seiring penyelidikan polisi. Benarkah Lili menghabisi hidup Rosma? Kemudian seorang psikolog angkat bicara. Ia bilang tidak menutup kemungkinan Lili menjadi pelakunya. Menurut psikolog lagi, ada alasan semua ini bisa terjadi lantaran hidup sang anak yang tertekan.
Lalu bagaimana perkembangan penyelidikan polisi? Ya, sesuai pengakuan Lily, dialah yang memainkan peran sebagai pelaku yang menutup usia hidup ibu kandungnya. Peristiwa tersebut terjadi siang hari di ruang dapur. Menurut pengakuan Lily, siang itu di ruang dapur ia hendak mengupas salah satu mangga yang baru saja diberikan Jarwo dan Surti. Lily mengambil pisau dapur di tempat biasa. Ketika tangannya sedang mengupas kulit mangga yang belum separuh dari bulatan mangga itu, muncullah Rosma. Lily terkejut dengan kehadiran ibunya Rosma, yang semula ia kira sedang tidur siang. Rosma menegur Lily, namun nadanya tak ramah. Lily pun gugup lantaran curiga apa ada yang salah dengan dirinya yang hanya sekedar mengupas mangga. Rosma tegas menegur Lily lantaran tak mengganti seragam sekolah dan meletakkan tas punggungnya lebih dulu sebelum mengupas mangga. Lily, kan ibu sudah bilang pulang sekolah langsung ganti baju, seru Rosma. Ini memang aturan alias kedisiplinan yang dibuat Rosma. Lily sedikit melanggar aturan itu karena terlanjur tergiur buah mangga. Dan setelah memberi teguran, Rosma mengancam, ganti dulu baju seragamnya, kalau tidak ibu cabut mainan game online-mu. Dah. Inilah ancaman inilah yang sesungguhnya tidak diterima oleh Lily. Maka akibatnya bocah Lily pun berbalik badan dan berganti mengancam Rosma seraya memegang benda tajam yang diarahkan pada sang ibu. Rosma terkejut melihat perubahan seketika Lily. Sedetik kemudian Lily mengejar Rosma. Rosma lari ke ruang makan. Lily semakin mendekat pada Rosma. Rosma tersudut. Namun, ia masih bisa berhasil lolos untuk lari ke halaman belakang rumah. Lily kembali mengejar Rosma. Di halaman belakang rumah, Rosma panik. Lalu ia tersandung dan jatuh. Ketika itulah Lily beraksi melampiaskan amarahnya pada sekujur tubuh Rosma. Dalam aksinya, Lily masih mengenakan seragam sekolah dan tas yang masih melekat di punggungnya. Dan ini mirip dengan aksi dalam adegan animasi yang sering ia tonton di ponselnya. Barangkali sikap Lily yang berubah ini lantaran sudah lama tertekan oleh situasi di dalam rumah yang selalu gaduh. Khususnya lagi, Lily tertekan lantaran tak kunjung bisa bicara dengan ibunya. Lily tidak punya kesempatan untuk menyampaikan niat dan rencananya itu. Kerabat cermin, proses penyelidikan polisi rampung. Akhirnya polisi menetapkan Lily sebagai anak yang berhadapan dengan hukum atau disingkat ABH. Nah, begitulah cerita kita pada episode kali ini. Kerabat cermin, peristiwa Lily dalam cerita ini bisa jadi cerminan kita. Silakan beri komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Kita bertemu lagi di episode cermin berikutnya.